Kadang kalau pendaki ada yang hatinya nggak baik atau yang menyepelekan, kadang ya ada kayak gitulah semacam suara-suara. Yang tolol, yang coret-coret batu, yang dinamakan vandalisme. Tipe orang goblok kedua adalah orang yang buang-buang sampah sembarangan di gunung. Banyak banget di jalur Seto ini, dan semakin banyak sampah. Jadi bukan waktunya latihan capek-capek. Ya, walaupun kemarin persiapan gagal total karena kecelakaan. Ini ceritanya jadi kayak aku jemput Kevin guys. Padahal Kevin yang jemput aku, cuman ada barang yang ketinggalan, jadi balik ke rumah dia lagi. Oke teman-teman, kita jalan dari Semarang akhirnya 2:30 dan perjalanan ke Candi Ceto tuh sekitar 2,5 sampai ya 2,5 jam lah ya. Keluar tol Palur, tapi ada akap di sana yang ngomong katanya enak lewat Sragen, jalannya dari Sragen naiknya tuh lebih enak katanya. Nanti kita cek via map ya. Jam 4:49 kita sampai guys. Parkiran ada beberapa mobil, jadi ada pendaki di sini. Dan ya kita siap-siap dulu. Apa kabar? baik mas. Ini udah lama nggak ketemu nih yang sering nemenin kita ke Lawu. Kita di mana nih Don? Kita di base camp Lawu Barokah via Seto. Barokah ya. Kita masuk yuk Don. Oh iya. Kuatis rek. Wah itu. Dia jaketan, aku belum jaketan guys. Aduh. Penampakan guys. Ternyata cukup ramai di sini. Pada tidur. Ya sudah, kita siap-siap dulu aja. Baru. Udah terang guys. Nih jam 5 lebih 12. Jadi kita naik bakal udah terang. Nah guys, kita tanya sama Mas Doni. Jadi ternyata kalau kita tektok tuh bisa jam 5 pagi ya Don, paling awal jam ya? Jam 5 pagi paling awal. Tapi syaratnya gimana Don? Syaratnya pokoknya sebelum jam 5 harus sampai sini. Oh udah ada yang regis dulu ya? Iya, regis dulu. Nah, tapi kita faktanya nggak jam 5 Don. 5:30 ya, wes Padang soalnya. Iya. Udah nggak apa-apa. Tapi paling pagi itu jam 5 boleh. 5 boleh ya? Direkomendasikan boleh. Kalau dulu kan sempat nggak boleh ya? Nggak boleh. Waktu pandemi ya? Iya, pandemi nggak boleh. Terus sekarang udah boleh berarti ya? Udah boleh. Oke, legal guys, aman? Aman pokoknya jam 5. Kalau Sewu sama Kandang? Sama aja boleh. Sama aja ya? Boleh. Oke, nah tuh dengerin tuh teman-teman. Ini dari Akamsi. John, aku penasaran.
kan Mbok Yem sudah ada. Iya. Nah, terus kemarin sempat ada omongan ditutup ya. Terus pegawainya pada turun semua. Iya. Nah, warungnya itu berarti kosong ini. Warungnya selama ini kosong, tapi habis 40 harian buka kembali. Tapi Anaknya. dilanjutkan generasi. Anaknya atau putunya? Kalau nggak cucunya, anaknya kayaknya. Tuh guys, Jadi nggak tutup permanen pokoknya. buat teman-teman, nih aku mau cekin dulu gimana kondisi warungnya Mbok Yem. Tapi samping-sampingan banyak warung juga kan tuh kan. Ada. Nah, terus nanti aku bakal update ke kalian. Berarti kalau setelah 40 hari itu berapa hari lagi tuh? Ini hitungannya 2 mingguan lagi kayak. Ya 2 mingguan, 3 mingguan lah. Ya buat teman-teman kalau kangen pecelnya Mbok Yem nanti tetap ada, dilanjutin sama anak atau cucunya. Jadi tenang aja guys. Sebelum naik kita bayar simaksi dulu. Sekitar berapa Don? 20.000. 20.000 plus parkir ya. Nanti ada parkir juga. Kita tanya mana. Dapurnya udah siap di sini ya. Pendaftaran. Wah, ada QRIS-nya juga guys, luar biasa. Jadi buat kalian kalau nggak ada cash bisa QRIS juga, keren nih. Iya, sudah full tim. Dan ayo trial pakai bladder guys. Buat kagak. Oke. Tapi nanti VC mau minta izin buat bawa Durakin. Tidak tahu boleh apa enggak. Kenapa nggak boleh? Belum tanya. Kan itu masih prototype, Bro. Oh. Oke. Siap-siap dulu. Ju, ini ketoknya pendakian ceto tersiang kedua kita ya, Ju. Yang pertama, yang paling siang kan yang mogok gue. Tersiang kedua sing pas aku mbek kowe wae lewat kene awan ono asune sing dhewe nyayang-nyayang sik terus gek munggah. Masa lah? Jam 6 Jon kuwi. Oh. Iya, Mbak aku rak. mbek kowe. Terus kenapa aku rak tekan puncak? Enggak tahu. Katanya Kevin toh. Cen fitnah kok. Percaya aku toh fit daripada Cika. Heeh. Guys, udah lama nggak ketemu Gori. Kori. Mau naik? Mau naik nggak? Terakhir jadaku dipangani Mbak DN. Gue seneng. Ekornya kibas-kibas. Tos, kaki il. Ini kan dulu kan sini ya. Mana ya, naik. Biyen zaman awal banget. Tapi terakhir-terakhir sudah situ kok. Cagar budaya Candi Ketek. Nah guys, Situs peninggalan kerajaan apa? apa? Enggak, Sok. Kuwi ora sijine ono kerta-kertane kuwi. Singosari. Enggak Majapahit. Hah? Singosari ki ning Sumatera kali, Vin. Apa? Singosari Sumatera rak sih. Mbuh, kene sejarahnya pas SMP, SMA. Entoke Ndek iki asline Wong pelosok. Nilaimu apik kan cuman perkewanitaan nilaimu apik. ngawur. Ekspektasi start jam 5 tepat. Sudah bawa headlamp nih kita guys. Realita start 5.40 apa ya tadi ya? Ini udah hampir jam 6 guys, sudah 5.54. Ya enggak apa-apa lah. Kita nikmatin perjalanan ini. Terpantau masih ada marking SLU. Awat ya markingnya ya. Kok iso tau nek ini marking SLU? Lah kuwi oh Marking FAT. FAT bisa ya. Mas Dani barusan naik kok turun lagi. Iya, mendadak perut mules banget guys. Duh, kita ke toilet di Candi Ketek dulu. Mules banget tadi. Udah pupup, udah lega. Sekarang PR-nya adalah nyusul yang lain. Ketinggalan berapa nih? 15 menitan mungkin. Kita sedikit lebih gas. Kayaknya jalurnya ini sedikit dimodif guys. Ini kelihatan barusan dibabatin. Kayak nggak familiar aja.
Yang dulu tuh aslinya nggak lewat sini deh. Terakhir lewat sini tuh Siksorogo Desember. Mungkin karena hujan, karena ketutup atau gimana ya. Dan yang lain mana ini? Jauh banget. Gila guys, setelah 1 jam nge-push, akhirnya bisa mengejar mereka guys. Perasaan mau Kak. Ngono ya yuk ya. Napa? Memang acting banget. Nge-push John, aku John. Tapi mau ketemu Dewi langsung ngerasani wong ya, Vin. Ora. Ngono alay banget, cocok. Jo. Kowe ngerti Wak Koi ra? Wak Koi iki ngene lho. Ora. Ono-ono John. Kok ngono ono. Kok cipokan iki lho. PPL. Oh, ahli ternyata guys. Maksudnya piye kok ngomong ahli, mbok bayangke. Enggak, mbek kanca dhewe koyo ngono. Lah yo. Wah. Playing victim kabeh ya. Wah. Ya, kita sampai pos 2. 1 jam 14 menit. Oh iya. Keren guys jarak launya. Tuh. Nah, itu tuh. Let's go guys. Jadi yang lucu adalah teman-teman, ketika tadi kita lewatin jembatan yang di bawah itu nggak ada airnya, kosong, tapi jalurnya tuh basah. Nggak ngerti deh. Dan ramalan cuaca hari ini super cerah. Dan pastinya bakal panas. Yuk kita naik lagi. Oh, airnya melimpah guys. Pos 3 mata air nih. Gas isi saya. Seger. Hah. Oh, dipasang. Ki dijabut pasang kayak. Oh, iya. Nah. Oke. Nih ayo sekalian trial outfit aparel. Wah, sek. Kok aku emosi mendadak. Kotor banget guys. Astaga. Orang-orang goblok. Nggak, aku ngomong, cie, yang paling pinter cari muka, blok. Balik lagi, dia antara pakai Fast Duraking kemarin udah di trial atau pakai kompres sport ini. Sepatu udah pasti pakai ini Meta Fuji. Upper memang pakai Duraking lengan panjang, enggak ya? Saya nganu lengan pendek yang better together. Short nanti pakai Duraking atau Essex? Duraking atau Essex, nice. Falcon tetap signature. Oh, harus tetap Falcon. WS air. Kowe ngerti rak Ju? Biasa nek wong ngentut kan minggir ya. Mosok to Kevin to ana wong ngentut mah. Dingono kayak gilani banget iki sumpah jijik banget. Sing ngentut sapa? Eli. Terus? Kevin Piye? Ngawur. Bisa Jo kowe ngentut Jo. Diambung mbek Kevin. Kevin ki seneng ngentut.
buat kalian semua, baik pendaki yang ngecamp atau tektok, ingat-ingat ya, kalau di Ceto tuh yang lumayan bikin frustasi adalah pos 3 ke pos 4 guys. Curam dan lumayan panjang tuh, ampun deh. 4 ke 5 rodok landai Ada landai dan deket ya, lumayan dekat. Bojo galak terkiwil-kiwil. Ini adalah sedikit trik dari aku. Kalau semisal lagi rame-rame, bisa dengan cara setrika guys. Jadi naik dulu sesuai effortmu, terus turun mungkin bisa rada nyantai sampai ketemu teman di belakangmu. Ngek. Pas 4 2 jam 55. Ih. Oh, iki pas 4. Ransum dulu guys. Habis ini mau lumayan guys ke pos 5, jadi kita isi dulu energinya. Hup. Oke. Nyat. Jam 8.40. Ini puncak jam piro iki? 9, 10, setengah 11 saya. Tak ulah ya kurang lebih 10 jam 10 lah. Ra iso. Oke. Nek sampean Nek bar iki mbok gas yo. Ki syuting sih. Cepet. Loh, kesemutan. Ams. Jari-jarine ndak enak, semutan kabeh. Semangka. Mau yang landai apa yang curam? Yang landai lah. Oke, aku yang curam gitu. Semangat. Landai mana landai? Kiri. kiri. 3,5 jam teman-teman. Akhirnya tampak sabananya. Jadi ini depan ini pos 5. Cuman buat yang nggak tahu, ini tuh adalah percabangan antara Ceto dan jalur Lawu via Babar atau Babar. Cuman ada satu yang bikin sedih guys, ini aku tunjukin ya. Sampahnya fuck banyak banget nih, sampah ini bakar sampah, astaga. Dan ini tuh sampah semua guys. Ini kayaknya sih berfungsi sebagai camping ground juga di sini. Cuman ya kayak gini juga kali, lihat nih. Ini yang kalian bilang pecinta alam. Gila nih, padahal tuh dulu spot ini tuh cukup apa ya, majestic, mistik gitu teman-teman. Cuman ya kalau kotor gimana bisa keren ya, gimana nuansanya tuh nggak tahu lah. Sedih guys. Kita sampai di pos 5 pula peperangan guys.
Dan di sini tuh kalau tanggal merah atau weekend ada warung guys. Warungnya buka. Ini ada pisang, ada teh, kopi, macam-macam ya. Jadi, yuk. Dan di sini ada harganya juga. Jadi teman-teman tinggal bayar sesuai dengan harganya. Mau minum enggak, Rani? Minum teh ya? Teh. Bu, teh tunggal, kopi tunggal. Kopi apa? Kopi hitam. Kasih gula boleh? Ya. Tersun. So, yakin gue sampai sini toh? Iya. Kenapa tuh puncak itu cuman bonus? Tahu diri itu penting, oh enggak? Satu lagi guys, kemarin kita di Merbabu tuh melihat ada sepasang orang tolol yang coret-coret batu yang dinamakan vandalisme. Tipe orang goblok kedua adalah orang yang buang-buang sampah sembarangan di gunung. Banyak banget di jalur Ceto ini, dan semakin banyak sampah. Apalagi di Bulak Peperangan, tuh situ. Itu namanya tuh apa? Orang-orang goblok. Hari ini tuh Idul Adha guys sebenarnya, tapi kita naik. Terus yang lain tuh pada nyembelih kaki 4, aku juga makannya kaki 4 sama bibong tapi. Habis makan sih enak-enak sih, Ju. Habis makan enaknya bubuk di warung. Setuju teman-teman? Kenapa tuh, Jo? Kita tuh naik gunung tuh tidak penting harus naik puncak. Kalau udah capek ya udah turun, jangan maksa, jangan nyusahin tim SAR, tau enggak? Jangan nyusahin relawan. Tahu diri, jangan cuma asal ikut-ikutan naik doang. Nggak tampil juga jadi wong pekok. Oke, jadi ayo memutuskan untuk turun guys. Ya nggak apa-apa, kita lanjut ini berdua. Tapi nanti Elia sama Kevin juga lanjut katanya. Jadi ya udah kita jalan duluan guys. Tapi ini cilaka nih. Jadi udah boker padahal. Di rumah udah boker. Tadi di bawah udah sempat boker. Nih mules lagi ya Amsyong. Aduh. Oke guys. Paling kalau jalan terus 10 menit ya dari tadi ya. Iya, 10 menit. 10-15 dari pos 5 kita sampai di camping groundnya Lawu via Ceto, tepatnya di Gupakan Menjangan guys. Jadi kalian bisa camp di Bulak Peperangan bisa, di sini juga bisa ya. Tempatnya luas, enak. Di sini ya adem, angin juga minim, dan ini dekat sama Gupakan Menjangan guys. Tuh, wah, syahdu, wah mantap jiwa, keren sekali guys. Oke teman-teman, ini adalah Gupakan Menjangan. Mana gupakannya nih? Nah ini adalah dulu namanya kenapa Gupakan Menjangan, karena ini dulu adalah gupakan kalau semisal musim hujan. Jadi ada air genangan, gupakan tuh genangan air ya, dan menjangan tuh artinya semacam kijang gitu. Jadi ketika musim hujan, ketika di banyak air tuh ada kijang-kijang gitu yang kumpul di situ guys. Menjang lah ya. Dan aku sendiri dari 2017, 16, 17 naik gunung bolak-balik ke Lawu, aku baru 1 kali lihat menjangan. Jadi masih ada tapi susah banget, apalagi sekarang tuh makin rame ya pendaki ya. Waktu itu kalau nggak salah waktu di bulan puasa atau waktu pandemi ya, aku rada lupa ya pada menjangannya. Kita sekarang mau ke Mbak Yem. Oke teman-teman, jadi ya ini kalau normal, weekend normal di sini pasti ramai karena ya pendaki pasti kesini. Jangankan weekend ya, weekday aja tuh pasti ramai. Ya nggak seramai weekend tapi pasti ada orang. Nah hari ini ketika aku muncak ini ketika Idul Adha, jadi ya mayoritas lagi pada sholat tadi pagi. Jadi kalau aku ngobrol sama nih yang Mas Doni yang rekamin tuh katanya kemungkinan tuh mereka habis sholat baru naik. Dan bener aja di bawah tuh udah ada beberapa truk ya Don ya. Iya. Kayak open trip guys.
Dan di sini aku mau booking lahan dulu guys. Aku mau ya, tapi aku nggak bawa tenda guys. Nanti kalau ada yang spot yang cakep mau tak gusur guys. Dewa apa ora? Bercanda ya guys. Oke, yuk kita ke tempatnya Mbok Iem seperti yang tadi aku janjiin. Cut. Nih bayangin nih, ini jam berapa nih? Hampir jam 11 guys. Panasnya kayak gini dan bener-bener cerah nih. Nggak ada awan satupun. Cerah. Cerah rah. Nanti turun sih wajib pakai jaket sih guys. Kalau nggak onde-mande sunburn ini pasti perih. Habis ini kemana ini Don? Depan apa ini Don? Arah Pasar Dieng. Pasar Dieng itu ya banyak apa? Ya mitosnya kayak gitulah. Cerita-cerita itu ya. Pas itu baru harga dalam Mbok Iem. Oke. Kita summit dulu kali ya. Summit sik cek medun ngeteh ya. Iya, nyantai. Iya. Nek wes ngeteh sik Mager. wegah heeh. Mager. Summit dulu aja guys. Pelan-pelan tapi pasti. Yoi. Ayo, ndak tahu lah, mungkin barusan turun, dia layah-layah di warung dulu kan. Aku sing penasaran ki, di sini ana puncak sing ana pemancar ki lho Don. Ya itu, Argo Puruso. Apa kuwi? Apa ya view-nya Don? Kalau dari atas sebenarnya bagus, cuma kan jalurnya ya itu Rapet. jarang didaki kan ya rapet. Olah. Paling satu suro sekali. Oh, Ada yang naik. Sedikit ralat, ternyata lewat juga ke Pasar Dieng. Doni ini rada mabuk mungkin. Dan ini tuh di sini tuh banyak yang mengalami hal-hal mistis gitu ya. Biasanya apa Don? ya gangguan Arah ke kue. Balik nah. ya gangguan Kameranya nah. ya gangguan tak kasat mata yang di luar nalar lah gitu. Contohnya. Gimana ya? Mau jelasin pokoknya ya Kue nang kene mbok putar. Jadi kata aku juga. Kue nang kene. Nah, lagi tak training guys. Dah. Piye ceritanya piye? ya pokoknya intinya kadang-kadang kalau pendaki ada yang hatinya nggak baik atau yang menyepelekan kadang ya ada kayak gitulah semacam suara-suara. Nggak normal pokoknya. Penampakan? Ya mungkin ada orang yang tertentu bisa lihat, tapi nggak semua pendaki karena hati pendaki kan beda-beda. Cuman kalau aku boleh ngomong teman-teman, yang paling penting tuh, yang paling utama tuh niat. Maksudnya kalau kita ada niat buruk, hati yang kotor, buang sampah sembarangan, ya menurutku tuh bakal lebih rawan atau mesum. Bener gak? Iya. Kalau kamu ada niat mesum-mesum di gunung, wah tuh tunggu aja nanti akibatnya. Ibaratnya kita itu tamu, jadi adab itu nomor 1 lah. Oke guys. Jadi 3132 kurang 100 meter lagi kita sampai puncak. Let's go Don. Jadi guys, akhirnya kita lewat Argo Dalam. Ini guide-nya rada lali-lali nih, lama ndak kesini nih. Jadi kita tuh mau motong yang jalur tadi Mas Doni Bintang, tapi ternyata rada rapat dan aku bilang ya udahlah kita lewat Argo Dalam aja yang normal. Dan di sini kata Mas Doni tuh bayar 10.000 dapat wifi ya Don? Iya. Di warung yang mana? Di warung sebelahnya Mbok Iem, dari sini sebelah kiri. Iya. Oke, let's go. Dikit lagi guys. Oke.
Dan akhirnya maju. 5 jam 41 menit. Dan lama banget guys. Dan ada orang ternyata di sini. Yuk. Kita ke apa Dan? Gegerboyo. Gegerboyo. Nah, ini apa sih? Telaga Kuning. Telaga Kuning kita. Wis. Mantap guys. So kita udah ada di puncak Lawu. Kalau di tempat ini namanya Gegerboyo guys, aku baru tahu. Dan di sini salah satu spot foto yang cukup ikonik. Ya aku tunjukin. Kemarin kalau kalian ikutin vlogku yang Forest Adventure Trail, naiknya tuh dari situ. Jadi ke Gegerboyo ini, lihat ini apa ini sebenarnya lali mana? Telaga Kuning. Telaga Kuning, lalu kita ke puncak Gargo, Dumilah ya. Tuh, wah, cakep guys. Tapi ini panas banget asli, menyala. Udah sampai puncak, kita lipat trekking pole guys. Nih salah satu istimewanya lagi, dia amat sangat ringan dan ya tidak bisa dipungkiri kalau pakai vestnya Salomon, beavernya ini juga enak banget. Cara masukinnya ini gampang banget. Tinggal set, pastiin mereka jadi satu semua. Oke, dorong foil, selesai guys. Ya kita puncak. Nih Enak di warungnya, Cok. jos guys, mantap jiwa. Mantra 116 memang beda, dia udah naik turun guys, 2 kali guys. Dobol, bohongi jangan percaya. Aku Aku hari ini latihan non zone, zona 1 atau zona 2. Latihan conditioning, jadi bukan waktunya latihan capek-capek. Ya Walaupun ampun. kemarin persiapan gagal total karena kecelakaan. Dan itu postinganku dengan view terbanyak guys. Jadi karena Tiga kecelakaan itu jadi kacau. Jadi kacau. Jadi itu dijadikan alibi. Tetapi kan memang benar. Oh iya. Sebelum dari kecelakaan karena SMR. Wah, semi. Lo kan kenyataan. SMR April, John. Siapa yang bilang Dewe saurunge SMR? Ora usah munggah gunung sih, pokoknya ngurusi. Tapi faktane 2 minggu sebelum SMR ono sing colong-colongan dino Rebo. Ngerti koncone ra iso munggah dino Rebo, Dik, munggah dino Rebo karena dino Sabtu mek kerja, markingi mbek koncone. Asu memang. Saya sobat. Masih jauh enggak? Dekat kok. Sama Bener dah. Sing waktu itu Ayu marah-marah inget ya? Nyari Ichika, semua orang nyari Ichika. Jam 11.53. Piye iki, Don? Wah, mau carbo loading di sini malah tutup semua, Pak. Iya, wes. Mungkin efek ini ya, lebaran haji terus berkurban di bawah mungkin. Iya, bayang ke pecel ndok gitu. Semoga Udah nanti. sampai ke atas. Tapi nek di warungnya Mbok sapa sing pos 5 tuh ada pecel enggak? Ada. Ada. Nane. Soto ada. Ya minimal ono mie lah ya. Nasi goreng juga ada. Oke, ya wes lah kita Komplit pokoknya. kita nunggu Eliana sama Kevin dulu, terus kita siap-siap turun guys. Berangkatnya yang mirip Pak sih Mas ya. Guys, lihat nih matahari tepat di atas kepala tuh. Ini jam 12.16 dan kita turun. Nanti berhenti dulu di warung pos 5.
bisa sedikit ugal nih di sini nanti. Wait. Ya. Hati kakimu. Nice. Pos 5 ini ada telur guys, pesan telur dadar sama teh. Mantap. Wes John? Pisang aja kan. Ini relatif enak ya, jalurnya runnable banget. Kalian tahu ketika Siksorogo Lawu Ultra 2024 kemarin Desember ya, di sini banyak karambol guys. Jadi pendaki itu jatuh, bukan pendaki ya, peserta Siksorogo dung kayak gitu nabrakin yang lain karena selicin itu guys. Ngeri banget waktu itu, bener-bener apa ya, wasting time banget di sini di turunan ini. Mungkin sejam lebih, mungkin ya seru sih tapi. Dan kalau aku posisi 80k itu repotnya adalah udah dilewatin ratusan pelari 50, jadi makin licin dah makin. Action cam baterai habis guys, dan setelah ngelakuin downhillnya aku merasa tracknya rusak guys. Gak ngerti ya, mungkin aku tuh kan kecetokan udah dari lama ya. Kayak ini tuh salah satu cetok terjelek untuk jalurnya ya. Aku tuh tadi udah tunjukin bahwa ada dibuat jalur baru, cuman mungkin masih belum matang. Jadi ini sekarang untuk kondisi kering pun gini tanpa hujan tuh susah dilariin. Apalagi kalau hujan guys. Ya mungkin alam, mungkin kemarin karena kena hujan banjir yang Siksorogo itu hujannya juga gila-gilaan. Ini udah mau sampai di Candi Ketek. Gila cuy, secerah ini. Hampir 9 jam. Lama banget guys ini kali ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, hitung-hitung latihan endurance guys. Cuman jerunya sih. Ya tapi tetap sesok gitu. Sini teman. Oh iya, ini barokah. Oke. Selesai guys. Finish dan ayo malah kena ankle lagi. Bingung ya. Latihan salah kena ankle. Nggak latihan salah letoy. Jadi harus gimana coba?
Ulala. Di Basing Barokah ini ada warungnya prasmanan guys. Makannya nikmat, sedap. Mangan sing tak seneng. Dan berakhirlah sudah latihan endurance Gunung Lawu hari ini. Ya, seru banget. Bisa nostalgia ke Lawu, dapat bonus ketemu Gori. Cuaca yang sangat cerah, cenderung panas, dan ya senang banget karena terakhir kesini tuh udah lama banget. So teman-teman, Lawu hari ini aku ngerasa ada downgrade dari segi jalur. Banyak yang rusak yang memang lagi dibenahin kemarin, tapi mungkin belum sempurna ya. Dan sampahnya banyak banget. Aku nggak tahu ini pendaki itu kenapa sih kok bisa bodoh-bodoh banget. Apa susahnya sih buang sampah, bawa kembali sampahmu? Kenapa harus ditinggal di Sabana? Kenapa harus ditinggal di gunung? Aku tuh nggak habis pikir guys. Dan ya endingnya agak kurang enak karena ketika pisah sama Ayu ternyata dia downhill sendirian dan kena ankle. Ya itu dalam latihan tuh adalah salah satu resiko cedera. Jadi ya kita lakukan penanganan dan semoga aja baik-baik aja karena 2 minggu lagi tuh kita bakal race Ayu 50 kilo dan aku 100 kilo di Jepang. So mungkin sekian untuk kali ini teman-teman. Buat yang nanyain tentang Mbok Iem dan Temon, aku akan buat vlognya terpisah, ulasan khusus tentang beliau dan tentang Temon. So tungguin aja, nanti bakal segera tayang. Pertanyaan dan saran langsung aja tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Bye bye.